Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terima kasih kepada tim Huawei. Terima kasih kepada Mr. Nicholas Chang. Dan mohon izin perkenalkan, nama saya Ferhati Asria, biasa dipanggil Ria. Usia saya sekarang 56 tahun. Bapak Ibu, saya mau sharing ya. 1 tahun yang lalu, Agustus 2022, saya divonis kanker ovarium stadium 3. Nah, Bapak Ibu, pada saat saya menerima vonis dokter hari itu, saya merasa dunia saya gelap. Saya merasa masa depan saya nggak tahu berapa bulan lagi saya kira-kira bisa menikmati dunia ini. Itu yang saya rasakan. Satu-satunya cara yang saya bisa lakukan adalah pasrah atas segala ketetapan Allah, dan saya berusaha ikhlas menerima ujian yang saya rasakan hari itu. Karena stadium 3 dan kondisi kanker saya sudah besar saat itu, perut saya besar dok ya, saya harus dilakukan operasi dengan segera. Jadi dalam waktu 1 bulan saya harus menjalani operasi. Bismillahirrahmanirrahim, saya melakukan operasi. Setelah operasi saya 7 hari di ICU ya, karena kondisi badan saya lemah. Dan setelah operasi saya harus melakukan kemoterapi. Jadi saya harus ikhlas, harus sabar gitu, bahwa saya harus melalui satu tahapan yang tidak semua orang bisa melewatinya gitu saat itu, termasuk saya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kemoterapi adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh semua orang, termasuk oleh saya saat itu, gitu ya. Karena apa? Kemoterapi itu akan menyerang semua sel tubuh kita. Yang sehat pun diserang, gitu. Pada saat itu tubuh saya turun drastis. Saya kehilangan berat badan sekitar 14-15 kilo. Tubuh saya tinggal tulang sama kulit, gitu ya. Terus kemudian rambut rontok, teman-teman, bahkan botak hilang, gitu ya. Saya merasa ya Allah, sesuatu yang biasa saya lihat di film itu sekarang terjadi pada diri saya. Saya lewatin kemoterapi, dan inilah perjuangan hidup yang sesungguhnya yang saya rasakan. Dimana saya harus menguatkan hati saya, menguatkan badan kita untuk melalui tahapan kemoterapi. Saya melewati 9 kali kemoterapi. Pada saat itu tubuh saya sudah lemah, kondisi badan lemah, mual, muntah, kalau masuk makan gak bisa masuk makan, sehingga berbagai banyak penyakit itu muncul. Yang tadinya saya gak mah, itu tiba-tiba saya jadi mah karena gak pernah masuk makanan, gitu ya. Perut saya itu terasanya perih banget. Nah kemudian selesai kemo ketiga, saya bisa lewatin. Adik saya datang. Adik saya Pak Rifat. Saat itu beliau kasihan kali lihat saya, teman-teman ya. Kasihan. Kemudian dia mengenalkan satu alat yang luar biasa. Karena ini adik saya percaya aja gitu. Sini Bu, gitu sini. Dia manggil saya Ayu, saya orang Palembang ya. Saya terapi kayak gitu. Saya nggak paham mau diapain nih saya. Saya ingat banget, setiap malam saya tuh sulit tidur karena tidak nyaman ya. Dan adik saya ini setiap malam terapi saya. Punggung saya diterapi pakai hip. Nah itu memberikan rasa nyaman. Jadi dok, saya merasa nyaman, saya bisa tidur malam itu ya, dan besok paginya badan terasa mulai nggak enak lagi. Nah itu saya lakukan. Kemudian beberapa minggu, kalau nggak salah 2 minggu kemudian, beliau datang dengan alat baru. Saya nggak paham alat baru ini apa, gitu ya. Tapi beliau bilang, yuk semangat, ini ada alat baru, insya Allah kita bisa sehat pakai alat ini, gitu. Karena saya yakin ya pada adik saya, beliau nggak mungkin akan mencelakakan saya. Yang pertama, yang kedua, saya sudah merasakan alat PMD yang membuat rasa nyaman di dalam badan saya tadi. Maka saya langsung bilang,
lakukan kepada saya. Saat itu beliau agak ragu karena apa? Karena dia bilang ini alat baru pertama ada di Indonesia, gitu ya. Baru ada 2 dan salah satunya beliau yang pegang. Saya belum paham. Yuk kita telepon dokter. Nah saat itu beliau telepon dokter Setio di depan saya. Nah saya dengar gitu ya dokter Setio menjelaskan, tapi dok saya mah nggak pengen dengerin apa-apa lagi. Saya cuma mau sehat. Saya cuma mau saat itu alat itu cepat-cepat dipakai ke saya supaya saya bisa lebih sehat lagi rasanya, gitu ya. Semua penjelasan dokter sih masuk akal saya. Saya bilang, saya percaya sama dokter, saya percaya sama adik saya percaya sama alat ini, sama Fohway. Maka dimulailah saya, katanya jadi kelinci percobaan ya, dipakaikan Magenta hanya 20 menit dan itu pun cuma satu papan gitu, karena kan ini baru benar-benar baru sekali. Teman-teman, pada saat itu yang namanya orang mengalami kemoterapi, badan terasa seperti orang masuk angin terus, di belakang itu berat dan itu nggak hilang-hilang. Posisi jalan saya itu nunduk begini, nggak bisa berdiri karena apa? Karena menahan rasa sakit. Jadi kalau jalan saya begini. Dan kondisi tubuh kurus ya, dipasangkan oleh beliau di perut saya. 20 menit kemudian dokter, keajaiban terjadi teman-teman. Tiba-tiba rasa sakit yang ada di punggung saya itu hilang. Dan kemudian lambung saya yang perih yang saya nggak bisa makan itu, rasa perihnya hilang. Dan pada saat itu saya langsung bisa makan, bisa masuk makanan. Terus saya bilang, ini alat apa kok saya segar? Saya merasa badan saya segar gitu. Beliau juga ngeliat mukanya jadi segar. Nah besok paginya beliau jalan pagi. Terus saya bilang, saya mau ikut jalan pagi. Emang udah kuat? Bismillah. Saya jalan dan dok, saya jalannya gini, tegap. Jadi rasa sakit yang di sini itu hilang. Nah teman-teman, sejak saat itu saya bilang sama adik saya mau pakai alat ini setiap hari, dan alhamdulillah alat itulah yang menemani saya melewati masa kemoterapi saya. Alhamdulillah juga saya sudah selesai kemoterapinya dan sudah dinyatakan sehat teman-teman semua, dan alhamdulillah ya, sejak saat itu saya tidak pernah lagi merasakan sakit lambung atau mah tadi. Saya nggak pernah ngerasain lagi itu yang masuk angin yang berat di belakang tadi. Dan hasil darah saya, maaf dok, tadi kalau ada yang tes darah, dulu saya awalnya nggak tes darah dulu, saya yang penting saya pakai alat dulu. Setelah saya sembuh, setelah saya di kemo selesai, saya tes darah dan tes darah saya bagus. Dan itu adalah hasil dari saya memakai BMB yang ini. Gitu. Jadi alhamdulillah hari ini saya berdiri di sini. Buat teman-teman yang hari ini merasakan badannya kurang enak, yang ada keluhan, itu harus percaya bahwa kita semua bisa sehat. Kita